Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Maidwi Ayu Irawati. Saya dari kelompok 5, Prodi PIAUD. Hari ini saya akan menjelaskan tentang memfasilitasi perkembangan sosial emosional peserta didik, khususnya anak usia dini. Perkembangan aspek sosial emosional anak usia dini memang harus diperhatikan. Sebagai orang tua, penting untuk memperhatikan tumbuh kembang anak. Karena secara tidak langsung ada beberapa kasus anak yang tumbuh secara tidak normal. Apabila orang tua memahami sedari dini, maka orang tua akan dapat mengetahui perkembangan anak tersebut. Di sini ada beberapa alasan penting mengenai perkembangan sosial emosional anak. Yang pertama, membantu anak mengenal lingkungannya. Jika anak dapat berinteraksi dengan lingkungan sekitar, maka tumbuh kembang anak akan berdampak baik. Yang kedua, membantu anak lebih mandiri. Dari mengenal lingkungan tadi, anak akan menjadi lebih mandiri dan tahu akan lingkungan sekitar, dapat berinteraksi dengan lingkungan sekitarnya. Yang ketiga, membantu mengenali perasaan pada anak. Biasanya terjadi pada anak umur 2-4 tahun. Jika emosi anak itu dipendam, lambat laun akan meledak dan itu berdampak buruk bagi anak. Jadi, sebagai orang tua, kita harus bisa mengubah cara pandang kita. Bagaimana saat anak itu marah, saat anak itu kesal, orang tua itu harus tahu dan dapat membantu anak itu untuk mengungkapkan apa yang terjadi pada dirinya, sehingga emosi anak tersebut bisa terkontrol. Yang keempat yaitu membantu anak menyelesaikan masalah. Begitu pula dengan adanya kesalahan, anak dapat mengucapkan kata maaf jika anak tersebut melakukan kesalahan dan mengucapkan terima kasih jika mendapatkan sesuatu ataupun mendapatkan pertolongan. Yang kelima yaitu membantu anak untuk berekspresi, yaitu dengan memberi ruang pada anak untuk dapat menceritakan emosinya, untuk dapat meluapkan apa yang menjadi kekesalannya, kemarahannya, sehingga anak tersebut dapat berekspresi. Nah, di sini peran guru dalam perkembangan sosial emosional anak ada banyak, yaitu yang pertama, memberikan stimulasi pada anak. Anak diberi stimulus, diberi dorongan agar dapat merangsang sosial emosionalnya. Yang kedua, menciptakan lingkungan yang kondusif, di mana lingkungan tersebut harus benar-benar kondusif. Misalnya orang tuanya sering bertengkar atau entah apa tetangga atau apa yang menjadi permasalahan dalam keluarga tersebut, itu dapat mempengaruhi sosial emosional anak. Yang ketiga yaitu memberikan contoh pada peserta didik, terutama untuk sebagai guru, itu memang dijadikan contoh, dijadikan teladan oleh anak. Apalagi dalam keluarga, yang namanya orang tua memang dijadikan contoh nomor 1 oleh anak. Yang keempat yaitu memberikan pujian atas usaha yang dilakukan anak. Sebagai orang tua harus selalu memberikan pujian, entah itu dia memenangkan lomba atau mendapatkan nilai dalam suatu mata pelajaran, nilainya bagus, harus memberikan pujian. Nah, untuk program yang dioptimalisasi agar dapat menambah keterampilan sosial emosional anak, yaitu seorang guru
harus dapat melakukan hal sebagai berikut. 1. Yaitu memberikan pilihan pada anak. Anak harus diberikan pilihan. Kamu mau ini, kamu mau ini, kamu mau apa? Misalnya dalam anak usia dini, jika dia ingin sesuatu, dia harus mengatakan pada orang tuanya terlebih dahulu. Aku ingin ini, aku ingin mainan ini. Jadi kita harus memberikan pilihan pada anak tersebut. Jangan terlalu memaksakan kehendak kita kepada anak. Yang kedua, memberikan kesempatan pada anak untuk mengekspresikan kreativitasnya. Jangan terlalu dikekang. Misalnya anak menggambar seperti ini dan tidak sesuai dengan keinginan guru ataupun orang tua, akhirnya dibantah. Jangan seperti itu, jangan seperti itu. Ini jelek, ini jelek. Tidak boleh seperti itu. Harus tetap dikasih ruang untuk dapat mengekspresikan kreativitasnya. Yang ketiga yaitu memberikan kesempatan pada anak untuk mengeksplorasi lingkungan. Jadi anak perlu tahu lingkungan sekitarnya seperti apa, lingkungan di rumah, lingkungan sekolah, atau lingkungan dimanapun dia bermain. Yang keempat, mendorong anak untuk bekerja secara mandiri. Yaitu tadi, anak jika sudah mengenal lingkungan sekitar akan dapat menjadi lebih mandiri. Yang kelima, menghargai ide atau gagasan anak. Jadi sebagai orang tua harus dapat menghargai apa yang menjadi keinginan anak. Yang keenam yaitu membimbing anak untuk melakukan pemecahan masalah. Jadi anak dibimbing, jika dia punya kesalahan, dia harus segera meminta maaf. Jika dia menerima sesuatu, dia harus mengucapkan terima kasih. Nah, untuk kesimpulannya, pada dasarnya para pendidik maupun orang tua mempunyai peranan penting dalam perkembangan sosial emosional anak. Tidak hanya satu aspek, tidak hanya aspek sosial emosional saja yang perlu dikembangkan, yang keenam aspek itu tadi. Dari seninya, dari nilai agama dan moralnya, dari fisik motoriknya, bahasa, kognitif, itu semua harus diperhatikan juga. Sehingga tumbuh kembang anak menjadi lebih optimal. Jadi sebagai orang tua sekaligus sebagai tenaga pendidik, kita harus mengetahui perkembangan sosial emosional anak, khususnya anak usia dini. Sekian yang bisa saya jelaskan dari perkembangan sosial emosional anak. Jika ada salah-salah kata, saya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.